Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini begitu banyak sahabat-sahabat kita yang ingin memulai berbisnis. Jika kita ditanya atau kita pun bertanya kepada siapapun, apakah Bapak dan Ibu ingin punya bisnis sendiri? Maka tentunya kita sudah tahu jawabannya. Ya tentu saja, siapa sih yang gak kepingin punya bisnis sendiri? Tapi kalau kita tanya lebih jauh, mengapa sekarang Bapak dan Ibu belum punya bisnis? Jawabannya adalah karena belum ada modalnya. Ya, belum punya modal itu adalah jawaban yang paling lazim dan paling sering kita dengar. Meskipun jika kita telusuri lebih jauh, jawaban masalahnya adalah bukan hanya lebih dari itu, tapi akan muncul beberapa yang lain. Banyak orang yang mengatakan modal jadi pengusaha bukan saja uang, tetapi juga modal terbesar seseorang untuk menjadi pengusaha itu adalah kemauan yang kuat dan mimpi yang besar. Jawaban ini tepat, tapi ini adalah jawaban motivasi. Dalam buku Masterbook disebutkan bahwa jika seseorang ingin berbisnis, ada 7 kriteria yang akan dia pilih. Yang pertama adalah bisnis yang modalnya kecil, tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Hampir kebanyakan orang takut untuk memulai sebuah bisnis karena alasannya adalah tidak punya modal. Jadi bisnis dengan modal kecil tapi bukan bisnis kecil adalah sebuah bisnis yang diinginkan oleh semua orang. Tapi bagaimana mungkin bisnis yang modalnya kecil ini bisa jadi besar? Nah, jawabannya adalah bisnis yang seperti ini adalah bisnis yang dibangun dengan bisnis amal jama'i. Bisnis yang dibangun dengan semangat kebersamaan dan bisnis yang dibangun dengan semangat untuk sukses bersama-sama namun tetap menjadi milik sendiri. Bisnis kedua yang banyak dicari hari ini adalah bisnis dengan harga produk yang murah tapi bukan bisnis murahan. Nah, dalam dunia bisnis yang perlu dipikirkan adalah juga bagaimana mengeluarkan produk yang kategorinya adalah marketable atau yang mudah dipasarkan sehingga cepat terjual dan menghasilkan keuntungan yang besar. Produk marketable adalah salah satu indikator bahwa produk ini banyak digunakan dan dibutuhkan oleh orang banyak sehingga menjadi kebutuhan pokok dan juga menjadi sebuah kebutuhan produk hari-harian. Nah, Bapak dan Ibu semua, bisnis ketiga yang banyak dicari orang adalah bisnis yang mudah diduplikasi dan mudah dikembangkan dengan cepat dalam jangkauan area yang luas. Bisnis yang keempat yang banyak dicari adalah bisnis yang tidak ada resikonya. Kebanyakan orang sulit memulai bisnis karena takut gagal, takut mengalami kerugian karena belum berpengalaman, atau terlebih lagi adalah kepada pebisnis pemula ataupun mereka yang pernah mengalami trauma dalam berbisnis atau yang mungkin pernah mendengar ada orang yang gagal dalam berbisnis. Nah, tentunya ini kita ingat pepatah, jika orang mau sukses, dia jangan takut gagal. Namun kenyataannya, buat kebanyakan orang memulai bisnis rata-rata takut gagal dan takut rugi. Bisnis kelima yang dicari banyak orang adalah bisnis yang tidak mengganggu aktivitas rutin. Seseorang terjun ke dalam dunia bisnis dan mencoba sebuah bisnis, sesungguhnya mereka pada umumnya sudah punya aktivitas rutin. Siapapun mereka hari ini dan apapun aktivitas profesinya hari ini, faktanya menunjukkan bahwa mereka rata-rata mencari bisnis dan aktif mengembangkan bisnis. Dan perlu juga sahabat-sahabat ketahui semua bahwa sebagian orang ketika memulai bisnis, umumnya mereka belum menjadikan bisnis ini sebagai penghasilan utama, sebab mereka sudah punya penghasilan di aktivitas sebelumnya. Nah, mereka ingin memulai bisnis dan mencoba belajar berbisnis biasanya adalah karena niat awalnya ingin menjadikan bisnis ini sebagai penghasilan
tambahan. Yang keenam, bisnis yang paling banyak dicari orang hari ini adalah bisnis yang senantiasa ada pendampingnya, dipandu dan dibimbing. Nah, perlu dipahami, ketakutan besar di dalam berbisnis adalah jika dia mengalami masalah di dalam bisnis ini ataupun hambatan di dalam bisnisnya, kepada siapa dia harus bertanya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pendamping atau mentor yang bersedia dengan ikhlas dan tulus mendampingi bisnis dia dengan penuh ketekunan dan totalitas ketika dia dalam kesulitan, yang bisa dihubungi setiap waktu, yang juga free charge alias gratis. Nah, tentunya semua akan berpikir bagaimana cara mendapatkan pendampingan ini. Nah, yang ketujuh, bisnis yang dicari banyak orang hari ini adalah yaitu bisnis yang memiliki kekuatan support IT yang bagus, informatif, dan mudah diakses. Perlu sahabat-sahabat pahami, jika kita bicara bisnis online marketing, sebuah produk tentunya tidak sekedar bicara bahasa program, tetapi juga di dalamnya dibutuhkan ada gambar, video, dan animasi-animasi yang memberikan jutaan makna dan juga persepsi. Tentunya hal ini dibutuhkan sebuah kreativitas ya, sehingga animasi dan audiovisualnya semakin menarik di produk tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah 7 kriteria bisnis yang banyak dicari oleh para pemula ataupun para pebisnis pada hari ini ya. Tulisan ini saya ambil dari sebuah buku The Master Book ya, yaitu sebuah karangan J.B. Firly Ramli. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mau memulai berbisnis ataupun sedang melirik bisnis-bisnis baru, silahkan dikunyah-kunyah 7 kriteria bisnis yang banyak dicari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bisnis yang tepat. Salam sukses, salam sukses dunia akhirat. Saya Ayi Daliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.